Kuliner dari Kalimantan Utara emang bikin gregetan, pedasnya menggelegar dan cetar membahana, bikin keringetan. Rasanya juga enak karena dimasak dengan cabai Dayak. Enak. Buat oleh-olehnya, ada cangkang kerang kapah yang disulap jadi kerajinan cantik. Ayo deh, kita sambut deretan kenikmatan dari Tarakan. Widih, pesta besar nih. Aneka santapan mewah terhidang di meja makan. Mantap deh pokoknya. Tapi ini bukan sembarangan menu, fams. Semuanya hidangan khas dari kota Tarakan, Kalimantan Utara. Menu andalannya sih, kepiting halilintar. Disajikan dengan saus cabai yang melimpah. Pedasnya bikin gregetan. Wajib coba deh, fams. Dijamin gak bikin kecewa. Istimewa. Fams, kepiting yang digunakan juga spesial banget. Ukurannya jumbo. Jenis kepiting bakau harus segar dan direbus dulu. Nah, kepiting bakau udah bisa diolah jadi kepiting halilintar deh. Untuk pelengkapnya ada udang, bawang bombay, dan cabai merah. Kalau rahasia kelezatannya ada pada racikan bumbu dan sambal dari cabai Dayak, fams. Udah lengkap nih bahannya, tinggal masak aja. Tumis udang, bawang bombay, dan cabai merah. Kalau sudah wangi, campurkan dengan sambalnya. Tinggal masukkan kepiting bakaunya aja deh, fams. Sesuai dengan namanya, kepiting bakau hidup di perairan hutan bakau atau mangrove. Kepiting bakau sudah banyak dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Rasanya juga mantap, fams. Dagingnya mengandung gizi dan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Kepiting bakau mengandung vitamin B12, asam lemak omega 3, protein, dan kalsium. Cocok dikonsumsi oleh ibu hamil karena bisa merangsang kecerdasan bayi dalam janin. Wah, jadi makin gak sabar nih menyantap kepiting halilintar. Eits, sabar ya, fams. Masih ada kepiting yang gak kalah nikmat nih. Spesial buat kamu yang gak suka pedas. Namanya kepiting soka telur asin. Mantap, Cin. Bahannya ada kepiting soka, kuning telur asin, dan tepung terigu. Beda dengan kepiting bakau bercangkang keras ya, fams. Kepiting soka justru memiliki cangkang yang lunak. Supaya hasil olahannya gurih dan renyah, dicampur adonan tepung terigu kayak gini, fams. Pasti makin nikmat. Sip deh, waktunya goreng. Gunakan minyak yang banyak ya, fams, supaya kepiting sokanya bisa berenang-renang di dalam minyak panas. Hihihi. Gak perlu goreng terlalu lama. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, bisa langsung diangkat, fams. Sekarang siapkan saus telur asinnya. Masak kuning telur asin bersama garam dan penyedap rasa, supaya hancur dan meleleh. Aduk-aduk terus ya, fams. Oke deh, tinggal masukkan kepiting soka goreng tepungnya. Bumbukan lagi garam, lalu campur hingga rata. Lihat tuh, fams, siapa sih yang gak ngiler lihat ini? Sadap! Fams, kepiting halilintar dan kepiting soka telur asin jadi primadona kuliner Tarakan. Kalau mau nyobain, datang aja ke Jalan Yosudarso, Tarakan Barat, Kalimantan Utara. Warung makan ini ngehits banget loh seantero kota Tarakan. Udah banyak kok tamu-tamu spesial yang datang ke tempat ini, mulai dari pejabat daerah sampai presiden kita. Aneka olahan serba seafood menjadi senjata unggulan rumah makan ini, fans. Dalam sehari aja, rata-rata bisa menghabiskan 15 sampai 30 kg kepiting. Widih, banyak juga ya. Kepiting ini agak susah ya karena mereka di sini juga kebanyakan kan mereka bawa ke luar kota. Akhirnya kepiting juga kadang-kadang posisi bisa mahal. Jadi kita patok di sini satu ekornya 150. Kalau satu porsi isi 3.
Kata orang, duit nggak bisa bohong ya fams. Meski harganya relatif tinggi, dijamin nggak bikin kecewa. Sebanding banget kok dengan cita rasanya yang nikmat luar biasa. Kepiting saus halilintar, hebat. Kalau bisa tangan ini jempolnya 4. Bener, saku ini jempol. Kepitingnya pun besar, dagingnya banyak, bumbunya pun oke. Masih ada lagi nih fams, udang rambutan. Gimana sih, udang apa rambutan yang benar? Ternyata cuma karena bentuknya aja yang mirip kayak rambutan fams. Bahannya nggak pakai buah rambutan fams, cuma daging udang halus, sambal encer, dan kremesan dari bihun yang digoreng kering. Gampang kok buatnya. Daging udang halus tinggal dicampur bumbu-bumbu dan sayuran. Lalu bentuk bulat-bulat fams. Lapisi dengan kremesannya bihun. Bener ya fams, bentuknya mirip buah rambutan. Sip deh, tinggal goreng dengan minyak panas. Tunggu sampai berubah warna keemasan ya. Kalau udang matang, angkat dan siram dengan saus sambal pedas manis. Udang rambutan spesial ala warung ngehits ditarakan, siap disajikan. Gak usah ragu dan malu-malu ya fams. Ayo deh, serbu! Kepiting bakau halilintar, rasanya cetar, pedasnya menggelegar. Daging kepitingnya besar dan tebal. Waduh, masih ngelawan tuh kepitingnya. Hehehe. Kepiting soka telur asinnya endes, cangkangnya lunak dan bisa disantap semuanya. Gak repot fams, bikin nagih cin. Udang rambutan gak boleh ketinggalan fams. Sekali gigit, nikmatnya bikin keingetan. Kayak inget sama kamu. Iya, ada minuman spesialnya juga fams. Cocok bisa bikin adem perut dari serangan pedas aneka menu seafood tadi. Namanya es teras dan es teh goyang lidah. Es teras ini fams mirip sama es campur. Paduan nata de coco, cincau, biji selasi, aneka jelly, buah segar, dan kacang merah. Makin mantap lagi dengan tambahan snow ice, sirup, dan kental manis. Es teh goyang lidahnya juga gak kalah segar fams. Paduan bubble, creamer, kental manis, teh aroma pandan, dan es. Pokoknya nyes banget deh di tenggorokan. Kalau main ke Tarakan, jangan lupa ya, mampir ke sini fams. Udah kenyang dong fams, sekarang kita ke pasar dulu ya. Emang mau cari apa sih? Itu loh cabai dayak khas kota Tarakan. Kalau belum tahu cabai dayak kayak apa, ayo deh kita cari di pasar Dayak. Nama pasar Dayak diambil karena mayoritas penjualnya berasal dari etnis suku Dayak fams. Pasar ini juga tetap eksis di antara gempuran toko-toko modern loh. Pasar ini hanya digelar 2 kali seminggu setiap Senin dan Kamis. Ada buah andalan Pulau Kalimantan nih. Namanya buah elai atau buah lai. Kalau dilihat dari tampilannya, buah lai ini mirip dengan buah durian. Isinya juga nggak jauh beda, cuma warna daging buah lai cenderung lebih gelap ketimbang durian yang biasanya berwarna kuning cerah. Tekstur dagingnya lembut dan tidak terlalu berserat seperti durian. Aroma buah lai juga nggak setajam durian loh fams. Yang terpenting sih, rasanya tetap mantap. Sip lah. Bungkus 2 ya, Bu. Iya, sampai lupa. Kita kan mau cari cabai dayak. Cukup sulit nih cari penjual cabai dayak di pasar. Maklum deh, ketersediaan cabai dayak memang terbatas. Akhirnya dapat juga nih cabai dayaknya. Sekilas mirip banget cabai rawit biasa ya, fams. Tapi rasa pedasnya dijamin bikin keringatan. Kalau udah dapat cabai dayak, tinggal nambel aja nih.
Sekarang kita buat sambal dari tarakan yang super pedas. Bahan-bahannya simple kok, ada bawang merah, bawang putih, dan juga aneka bumbu dasar lainnya. Ini dia nih yang paling penting, cabai dayaknya fams. Kalau sudah bersih, yuk deh kita bawa ke dapur, kita goreng cabai dayaknya dalam minyak panas. Fams, proses goreng cabai dayak untuk memperkuat cita rasanya. Baru ngeliat gini aja, udah bikin air liur mengalir. Hihihi. Oh iya, bawang merah dan bawang putihnya jangan lupa digoreng juga ya, Fams. Fams, cabai dayak enak disantap dengan campuran ikan pepija. Ini dia ikan pepijanya. Banyak terdapat di perairan Pulau Tarakan. Teksturnya kering, tipis, dan rasanya asin. Cocok dong buat campuran sambal. Kalau udah digoreng, cabai dayak harus ditumbuk sampai setengah halus. Kalau sudah, tambahkan bawang merah dan bawang putih goreng, fams. Tumbuk lagi sampai mendapatkan tekstur cabai yang lebih halus. Tumbuk terus ya, Neng, cabai dayaknya. Jangan kasih kendor. Hihihi. Oh ya Bu, perbedaannya cabai dayak sama cabai biasa apa sih Bu? Perbedaannya kalau cabai dayak itu dia ditanam secara organik, jadi dia tanpa memakai pupuk. Udah gitu ditanamnya di hutan belantara Kalimantan. Udah gitu tekstur cabainya juga itu rasanya tuh lebih pedas daripada cabai yang lain. Gitu. Kalau sudah halus, cabai harus digoreng kembali, fams. Tambahkan bumbu pelengkapnya ya, fams. Jangan lupa tambahkan garam, terasi bubuk, dan gula aren. Aduk-aduk sampai gula aren larut, fams. Terakhir, tinggal tambahkan rasa ikan pepija atau ikan tipis dari Tarakan. Fams, proses goreng sambal bisa makan waktu 1 jam agar sambal bisa tahan lama. Maklum deh, semua bahannya alami tanpa pengawet. Sip deh, sambal spesial ikan pepijanya sudah matang nih. Ya, sudah jadi sambal dayak ikan pepija. Oh iya fans, selain rasa ikan pepija, ada 4 varian rasa sambal yang tersedia. Ada rasa sambal bawang, udang ebi, cumi-cumi, dan kepiting bakau. Tinggal pilih aja deh. Mau kemasan botol? Juga boleh. Harganya mulai Rp25.000 aja per botol. Atau mau kemasan sachet? Bisa juga kok. Harganya lebih murah, fams. Hehehe. Fams, kalau kamu butuh cowok ganteng dan kaya raya, aku mundur. Tapi kalau kamu butuh ayam yang bisa ngobatin perut lapar, ini loh ada ayam aku puntur. Hihihi. Aduh maaf ya fams, pagi-pagi udah gombal aja. Udah gitu garing pula. Fams, kenalin nih menu kreasi olahan ayam yang cocok disantap bareng sambal dayak dari Tarakan. Namanya ayam aku puntur. Untuk membuat ayam aku puntur, siapkan 1 ekor ayam utuh, garam, gula pasir, ketumbar bubuk, penyedap rasa, cabai merah dan bawang putih, gula aren, pala, cengkeh, kayu manis, dan bunga lawang. Jangan lupa tusukkan lidinya ya fams. Komplit nih. Kita ulek seluruh bumbunya ya fams. Lalu tusuk-tusuk daging ayam dengan lidi. Oh iya fams, udah pada tahu dong apa itu akupuntur? Itu loh praktik pengobatan tradisional dari Tiongkok dengan teknik menusuk jarum pada titik syaraf di tubuh pasien. Nah, alasan inilah hidangan ini disebut dengan ayam akupuntur. Hehehe, unik ya. Jumlah tusukannya bebas, fams. Hehehe, semakin banyak tusukan, maka makin mantap hasil olahan ayamnya nanti. Ngomong-ngomong, kenapa pakai ditusuk-tusuk segala sih? Tujuannya menusuk ayamnya ini agar bumbunya meresap sampai ke tulang-tulangnya. Lebih meresap ya kalau dikasih kayak gini. Iya, udah gitu kan unik gitu. Terus ada tekniknya sendiri biar nggak hancur.
Lalu rendam ayam akupuntur dengan air kapur sirih, Fems. Selain menghilangkan bau amis ayam, rendaman air kapur sirih bisa bikin daging ayam empuk dan renyah di bagian luarnya. Agar teksturnya sempurna, idealnya ayam direndam selama 6 jam. Wah, lama ya. Sekarang kita olah bumbunya. Masukkan gula aren dan seluruh rempah ke dalam rebusan air. Giliran ayam akupunturnya nih. Rebus sekitar 2 hingga 3 jam lamanya, Fems. Sabar ya, Fems. Kalau udah direbus, tinggal goreng aja deh. Pastikan seluruh ayam terendam minyak panas ya, Fems. Aduh, sabar ya ayam. Udah ditusuk-tusuk, direbus 3 jam. Sekarang harus digoreng juga. Emang berat ya tantangan masak ayam akupuntur yang nikmat. Kalau udah berubah warna kuning kecoklatan, angkat ayam dan sajikan. Gak usah basa-basi, langsung sikat deh. Sajian ayam akupuntur emang paling pas disantap beramai-ramai seperti ini, fans. Maklum deh, ayamnya utuh dan gak dipotong-potong. Renyahnya kulit ayam ditambah lembutnya daging, mantap lah pokoknya. Tapi lidinya jangan dimakan ya, fans. Makin nikmat lagi dicocol sambal Dayak, Fems. Waduh, bikin ngiler kan? Mantap ya Kak, pedas mantap nih namanya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Apaan tuh? Unik banget sih. Fems, nanti kita belajar bikin kerajinan cantik dari cangkang kerang kepah ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Nggak cuma kulinernya aja, aneka kerajinan tangan dari Tarakan juga manjakan mata. Ini dia, Fems, kerajinan cangkang kerang kapah dari Pantai Amal, Pulau Tarakan. Bentuknya yang lucu dan menarik perhatian, nggak cuma jadi pajangan aja. Cangkang kerang kapah juga bisa dikreasikan jadi aneka karakter hewan. Widih, cantik kan? Oh iya, Fems, nggak cuma peminat lokal aja. Ternyata turis bule ada yang naksir juga tuh buat beli. Hihihi. Di negara saya ada seperti ini, tapi banyak beda model. Ada banyak turtle sama ikan, lagi dolphin. Tapi nggak ada begitu beda mirip. Tapi ini juga bagus banget. Ya, iya deh. Jadi bangga deh sama kreasi anak bangsa, Fems. Bagi masyarakat Tarakan, kerang kapah atau kerang putih sering disantap sebagai kuliner nikmat. Cukup direbus dan dicocol dengan sambal khas pedas asam, rasanya gurih dan kenyal. Nah, limbah dari kuliner kerang kapah inilah yang dimanfaatkan menjadi kerajinan. Bapak bisa ajarin saya nggak bikin kayak gini? Bisa. Proses buat kerajinan cangkang kerang kapah terbilang mudah. Kalau sudah bersih dari sisa daging yang nempel, cangkang harus dibersihkan kembali, Fems. Cuci dan rendam beberapa saat di dalam air bersih. Kalau udah bersih, cangkang wajib direndam ke dalam air kaporit selama 6 jam. Hati-hati, Fems, kalau nggak terbiasa, cairan kaporit bisa bikin kulit gatal atau iritasi loh. Oh iya, Fems, proses perendaman dengan air kaporit bisa menghilangkan bau amis kerang dan menghilangkan lapisan kulit ari cangkang. Supaya lebih mudah, gosok dengan sikat dan air sabun, Fems. Ini dia alasan kenapa kerang kapah disebut ikan kerang putih. Warna cangkangnya dominan putih, Fems. Cantik ya. Kalau sudah selesai, tinggal dijemur aja, Fems. Sebenarnya sih cangkang cukup dilap dengan kain saja, tapi hasilnya nggak akan maksimal, Fems. Konon daya tahan cangkang kerang akan berkurang. Sip deh, cangkang sudah bisa dibentuk nih. Kerajinan yang paling gampang sih, gantungan kunci. Kerajinan cangkang kerang kapah juga bisa dikombinasikan dengan cangkang kerang jenis lain dan aneka aksesoris. Fems, usaha pembuatan kerajinan cangkang kerang kapah di Pantai Amal Tarakan udah mulai dirintis sejak tahun 2012 lalu.
Keprihatinan akan melimpahnya limbah cangkang kerang kapah ngebuat ide kreatif tercetus dari pengrajin lokal. Akhirnya, jadi deh aneka kerajinan bernilai seni dan ekonomis. Sentuhan akhir tinggal dilukis aja fans dengan cat air. Hihi, kalau gantungan kunci doang sih gampang. Terus kalau yang susah apa ya fans? Yang paling sulit yang ini butuh waktu 3 hari untuk pembuatannya karena butuh waktu pengeringan lemnya itu selama 3 hari. Ini untuk lampu hias meja atau lampu tidur bisa. Soal harga cukup terjangkau kok, mulai Rp5.000 untuk gantungan kunci sampai Rp350.000 untuk tempat lampunya. Itu dia fans, deretan kenikmatan dari pulau kecil di ujung utara Kalimantan. Kapan-kapan kita main lagi ya ke Tarakan. Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!